Lili terakhir di lembar ini, novel karya Pandu Windito dibacakan langsung oleh penulisnya. Teringat kembali. Sudah jadi kebiasaanku untuk mengunjungi pameran buku sekecil dan dimanapun itu. Seperti hari ini, ada percetakan kecil yang akan mengadakan pameran buku. Percetakan itu hanya dikelola oleh seorang pria paruh baya yang dibantu istrinya. Kecintaan mereka terhadap literasi membuatku sering kembali hanya sekedar untuk berbincang mengenai sebuah buku yang baru saja selesai mereka terjemahkan. Bagi sebagian orang, bahasa menjadi kendala paling besar untuk membaca buku-buku hebat dalam bahasa asing. Aku tidak begitu menguasai bahasa asing, tapi aku tetap membaca buku dalam bahasa ibunya. Memang sulit untuk menumbuhkan semangat membaca hal yang tidak familiar. Untuk membaca tulisan dalam bahasa Indonesia saja, banyak orang yang tidak mau. Disitulah buku terjemahan punya peran. Menjembatani pembaca yang terkendala bahasa, tapi tergiur membaca buku-buku hebat di luar sana. Walaupun sudah membaca buku aslinya, aku tetap membaca buku-buku itu dalam terjemahan bahasa. Sekali lagi, walau sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, pasti akan ada sesuatu yang berbeda. Perbedaan bahasa membuat teater dalam pikiranku berjalan dengan skenario yang berbeda, sehingga memberikan pemahaman yang berbeda. Permainan kata dapat merepresentasikan sesuatu yang berbeda dan aku sangat menikmati hal itu karena banyak yang dapat didiskusikan perihal pengertian mana yang paling sesuai. Pagi ini aku ingin datang ke pameran buku tersebut. Namun begitu membuka pintu rumah, aku melihat seorang perempuan bersandar di pagar rumahku. Perawakannya seperti Angel, tapi bukan gaya yang aku biasa lihat sehari-hari. Setelannya sangat menarik. Baju putih ditutup blazer abu-abu yang selaras dengan rok serta mini backpacknya. Dan ternyata dia adalah Mira. Sangat jauh berbeda dengan Mira yang belajar kopi di kedai Angel. Apakah Mira ingin bertemu denganku? Mungkinkah dia sebenarnya punya rasa denganku? Mir, ngapain? Tanyaku. Nungguin Rio. Hari ini dia janji mau temenin aku, jawab Mira. Benar, aku bukanlah Rio yang mudah disukai wanita dengan segala tingkahnya. Kemarin saja, Mira dan Rio bisa terlihat sangat akrab. Tapi Rio gak kelihatan dari tadi. Jadi, kamu yang nemenin aku hari ini ya? Ucap Mira. Hah? Aku terkejut. Kenapa gitu? Sambungku. Iya, Rio gak muncul-muncul. Jadi aku milih kamu untuk gantiin posisi dia hari ini. Jawab Mira sembari menarik tanganku. Mira tak memberiku kesempatan berbicara. Dan sekali lagi, aku terseret dalam sesuatu yang sebenarnya tidak aku inginkan. Namun di saat yang sama, aku senang dapat berduaan dengan Mira. Setelannya membuatku nyaman menatapnya. Sangat cantik dengan sifat cerianya. Mira membawaku ke sebuah gedung pementasan yang tidak begitu besar. Ternyata, Mira mengajakku menonton sebuah pertunjukan teater. Aku terdiam begitu melihat poster di pintu masuk sebelum Mira menarik tanganku kembali untuk segera masuk. Teater ini membuatku tidak nyaman, mengingatkan diriku terhadap ibuku yang suka sekali dengan teater. Tapi, teater juga yang memperkenalkan diriku terhadap sastra. Kami duduk di barisan belakang sehingga bisa melihat hampir seluruh isi ruangan. Baru saja bersandar, aku langsung melihat bayanganku dan ibuku di kursi tengah. Di posisi kami bisa duduk menikmati pementasan. Aku terbayang-bayang sosok ibu yang kemudian menengok ke arahku. Tatapan tajamnya dengan senyum tipis membuat rasa rindu sekaligus penyesalan meledak dalam hatiku. Aku tidak tahu harus berkata atau berbuat apa. Badanku terasa kaku dan keringat dingin mulai keluar dari pori-pori. Tidak bisa aku gerakkan sekeras apapun aku coba hingga akhirnya aku tersadar setelah Mira memasukkan telur gulung ke mulutku. Mira hanya tersenyum dengan penusuk telur gulung yang masih ada di mulutnya. Mir, ini kan gedung teater. Gak boleh makan. Bawa aja gak boleh. Aku sedikit berbisik. Emang gak boleh ya?
Tanya Mira dengan suara normal. Jangan berisik juga, nanti ganggu yang lain. Aku menyingkirkan telur gulung yang sudah tergigit seperempat di mulutku. Ya maaf, aku baru pertama kali, jawab Mira. Ini baru pertama kalinya Mira mengunjungi teater. Aku kebingungan, kenapa ada seorang perempuan yang dengan keinginannya sendiri mau menonton pertunjukan teater kecil yang bagi kebanyakan orang akan terasa membosankan kecuali ada pemain atau cerita yang terkenal. Karena aku lihat tidak ada yang spesial dengan cerita dan pemain yang tercantum di poster. Judulnya saja tidak menarik. Lampu gedung meredup ketika aku masih memandang Mira yang sedang menghabiskan telur gulungnya dengan terburu-buru. Lampu sorot langsung menyala tak lama setelah ruangan gelap, merampas seluruh perhatian penonton ke arah seorang pria yang berdiri di atas meja. Aku kembali teringat pementasan Mastodo dan Burung Kondor. Pembukaan yang sama dengan pembacaan puisi lantang oleh seorang pria. Berbagai memori akan sastra seakan terulang kembali, dan di saat yang sama aku melihat ibuku lagi duduk dengan tegap. Entah kenapa, kursi tempatnya duduk lebih terang di penglihatanku daripada kursi di sekitarnya, seakan aku harus melihatnya. Aku tidak kuat lagi dan akhirnya melangkahkan kaki keluar. Semuanya terjadi begitu cepat, bahkan Mira belum sempat menghabiskan telur gulungnya. Aku segera keluar gedung tanpa menghiraukan panggilan Mira.